Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Bagi saudara, shalom. Semua yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita membawa hati kita, siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kasih-Mu selalu ada dan selalu baru dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami bawa ucapan syukur kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan kami datang di tempat ini. Kami siap memuji, kami siap menyembah dan mengagungkan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Sajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Ya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan, amin. Mari katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Hanya Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Mari katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus. Hanya Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari bersama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi katakan dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan wajah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai sebab Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari tepuk tangan lagi buat Tuhan nih. Ya. Sebab Dia Allah kemenangan bagi setiap kita. Mari katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kita percaya Dia Allah bersama dengan kita. Amin. Beribu reban di kiriku, berlasang di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari kita bersama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, yo. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia Allah kekuatan bagi setiap hidup kita. Amin. Mari katakan sekali lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh ya Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlasang di sisi kananku. Ku tahu Tuhan janjimu. Dia Allah berjanji bersama dengan kita. Mari katakan dengan imanmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Sekali lagi. Angkat tangan kita. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari angkat tanganmu kita bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri Yesus, Yesus Tuhanku.
tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Katakan, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita percaya Dia adalah sumber kemenangan dalam setiap hidup kita. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya Allah, pengharapan dalam hidup kami. Kiralamaya syakaralabo. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Yesus. Mari katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan, melebihi benar Bapa, Engkau segalanya dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari kita boleh mengangkat tangan kita segenap hati, katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Oh, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalan. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Segenap hatimu di setiap katakan Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Segenap hati, angkat tanganmu, katakan Yesus, Engkau yang percaya hanya Yesus yang melebihi dari segala-galanya. Katakan dengan imanmu, dengan pujian ini, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu hanya Kau yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi oh, siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, di setiap saat, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, Yesus. Engkau yang ku percaya, Engkau yang berkuasa. Oh, mari gereja Tuhan pagi hari ini, mari kita boleh belajar bersama-sama
untuk kita benar-benar untuk mempercayai Yesus dengan sepenuh hati kita. Untuk mengatakan bahwa Yesus, Engkau melebihi dari segalanya. Apa yang tidak pernah aku lihat, aku pikirkan. Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada. Engkau Tuhan yang selalu nyata. Engkau Tuhan yang selalu menempati akan janji-janjinya. Mari angkat tanganmu dengan segenap hati. Sembah Dia. Sembah Dia. Yesus, aku percaya. Oh, syarala mayarala. Kami perlu Kau Tuhan. Kami rindu Kau Yesus. Setiap waktu Engkau yang melebihi dari segalanya. Engkau yang berkuasa. Yesus, Engkau jawaban hidupku. Engkau satu-satunya Allah, sumber pengharapan, sumber pengharapan. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Rencanamu indah. Engkau yang berkuasa. Engkau yang hadir dalam hidup kami. Engkau yang selalu ku andalkan. Tidak ada Allah yang lain, hanya Kau Yesus. Oh Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik. Mari gereja Tuhan pagi hari ini, mari engkau menyembah Tuhan. Dan biarlah penyembahanmu menyentuh hati Tuhan. Syakarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 baya shikayarala barala baya. Engkau Yesus segalanya bagi kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami. Di saat aku susah, Engkau hadir Tuhan. Di saat aku senang, Engkau hadir Yesus. Oh, di setiap waktu aku perlu Engkau. Di setiap saat Tuhan, aku butuh Engkau Yesus. Oh, dan biarlah tangan-Mu yang berkuasa tidak akan pernah melepaskan kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Amin. Saya rindu gereja Tuhan katakan pujian ini sambil engkau mengangkat tanganmu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Benar Tuhan. Yang ku percaya, di setiap waktu, tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan. Dan sajak saudara gereja Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari katakan pujian ini. Salibmu sembusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang. Kata Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku. Amin. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih-Mu, besar kasih setiamu. Ku percaya, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam salibmu. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Sekali lagi lambaikan tanganmu, Yesus. Yesus, Kau segalanya sedang hamba-Nya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku percaya Engkau segalanya. Besar kasih setiamu Tuhan.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Bahwasanya Engkau sungguh sangat baik. Besar kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih cinta-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap kami. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saatnya Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berikan kepada kami Tuhan roh yang lemah lembut, yang manis. Berikan kepada kami kerendahan hati. Sebab ketika kami mendengar firman Tuhan tidak ada penolakan. Sebab firman itu adalah Engkau yang bicara buat setiap kami. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih layakan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu ini menjadi penyambung lidah-Mu menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami semuanya ingin menyambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menyambut firman Tuhan dan diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh merasakan ya, kita bersuka cita karena Tuhan itu sungguh sangat baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya siap untuk mendengarkan, siap untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Mari sekalian kita beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang ada di tengah-tengah kita. Biarlah Dia boleh menyampaikan pesan-pesannya buat kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema yaitu keuangan yang merdeka. Ya, keuangan yang merdeka. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin saudara dan saya, anak-anaknya mengalami ekonomi yang baik, finansial kerajaan Allah. Di mana saudara dan saya tidak akan berkekurangan. Di mana kalau kita ini diberkati, punya uang, punya harta, uang itu tidak berubah menjadi kutuk, tidak menjadi masalah untuk hidup kita atau keluarga kita. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya, hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata Dia gembala yang baik, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi dikatakan pencuri yaitu iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan mari kita mau belajar sama-sama. Kita mau hidup kita memiliki keuangan yang merdeka. Kita memiliki finansial kerajaan Allah. Dan kalau kita mau memiliki finansial kerajaan Allah, tentunya Bapak Ibu Saudara, Allah itu menjadi Tuhan. Allah itu Dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup kita dan bukan mamon. Ya, bukan mamon yang menjadikan Tuhan. Karena Tuhan itu mengatakan yang bisa menggantikan posisinya Tuhan di hidup manusia ini adalah mamon itu. Ya, dan kita punya finansial kerajaan Allah berarti menjadikan Tuhan itu adalah Allah dalam hidup kita dan bukan mamon. Bagaimana caranya kita memiliki keuangan yang merdeka? Yang pertama, kita harus bisa setia mengatur keuangan kita. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 13. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, kita harus bisa setia mengatur keuangan kita. Dikatakan bahwa kalau kita menjadikan Mamon itu menjadi tuan dalam hidup kita akan berbahaya. Karena jikalau dia diberikan kuasa, karena uang itu bisa menjadi tuan yang jahat, tapi dia menjadi juga hamba yang baik. Ya, oleh sebab itu kalau dia dijadikan tuan dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Akan timbul yang namanya konflik, akan timbul yang namanya perceraian gara-gara uang, akan timbul perpecahan karena uang, akan timbul berbagai macam kejahatan karena uang. Karena uang itu dikasih tempat, Mamon itu menjadi tuan dalam hidup kita. Kita harus bisa mengatur keuangan, mana yang prioritas. Ya, yang prioritas pertama adalah kebutuhan. Nah, seringkali kita menggunakan keuangan kita bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, sekali lagi prioritas kita adalah kebutuhan bukan keinginan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dan 9 berkata demikian, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi dikatakan demikian, sesungguhnya kebutuhan manusia itu kalau ada makanan dan pakaian cukup. Tapi masalahnya kita mau makan yang enak-enak di kafe-kafe, di restoran, tidak mau makan di rumah. Masalahnya kita sudah punya baju, kita ingin membeli dan membeli dan membeli karena banyak tawaran sekarang apalagi online. Iya, jadi kita ingin dan ingin dan ingin. Itulah keinginan yang sering kali membuat keuangan kita tidak bisa mengatur keuangan dengan benar dan akhirnya kita mengalami masalah dalam keuangan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar bagaimana kita ini bisa mengatur keinginan kita. Kita bisa mengendalikan keinginan kita. Kita mengutamakan mana yang menjadi kebutuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini menjadi rahasia supaya keinginan hati kita ini selaras, ya, sama dengan keinginan Tuhan. Yaitu supaya dikatakan kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hanya dengan kita selalu bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan bisa menyelaraskan keinginan kita itu sama dengan keinginan Tuhan. Kita tidak memiliki keinginan yang aneh-aneh. Ya, manusia penuh hawa nafsu sehingga keinginannya seringkali melebihi dari kapasitas kemampuannya. Nah, ini yang akan menjadi jerat buat kita. Lalu prioritas yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Prioritas yang kedua adalah bayar hutang. Ya, kenapa kita harus bayar hutang? Ya, karena hutang itu adalah harta orang lain, bukan milik kita. Kalau kita hutang kita tidak bayar, maka itu akan membuat berkat kita menjadi bocor. Dan kita ini disebut tidak setia akan harta orang lain. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Dikatakan bahwa kalau kita berhutang, hutang itu tidak berdosa. Berhutang itu tidak berdosa. Bisnis itu pakai uang hutang. Ya. Nah, kita bisnis kadang-kadang kita ambil barang dulu belum bayar. Itu tidak berdosa. Tetapi yang berdosa adalah kalau kita hutang dan kita tidak bayar. Nah itu. Nah jangan sampai karena kita hutang tidak bayar ini menghalangi berkat kita. Berkat kita juga menjadi bocor. Dalam Lukas 16 tadi ayat yang ke-11 dan 12 kita ulang ayatnya berkata demikian. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur,
siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita ini serius dan ini penting sekali bahwa kita harus membayar hutang. Ya, kalau kita dikasih kita terima, tapi namanya kita hutang, kita harus bertanggung jawab untuk kita membayar. Saya punya kenalan seseorang, ya tidak ada di sini Bapak Ibu, dia bukan gereja kita. Dia bilang hutang gitu ya, hutang untuk bisnis begini-begini itu sudah lama sekali. Lalu saudaraku, karena kami berteman, ya dulu saya buka salon, sering pergi ke salon gitu. Wah saudaraku, lalu saya pinjamkan uang itu untuk bisnis. Tapi ternyata saudaraku dia nggak bayar. Waktu dia nggak bayar, dia nggak mau menoleh ke saya. Kalau ketemu jumpa ya, karena sama-sama sering ketemu gitu ya. Dia buang muka dan dia segera pergi lari. Loh dulu begitu baik, sekarang kenapa dia begitu? Iya, lalu saya panggil dia, saya dekati. Saya menjadi nggak enak sendiri, ini teman baik kok jadi begini. Saya berkata begini, gak apa-apa, kamu gak bayar gak apa-apa. Saya bilang, kamu dan saya ini berteman dari dulu. Tapi kenapa kamu gara-gara kamu gak bayar, kamu seperti ini. Saya bebaskan, saya bilang, kamu dan saya tetap teman. Saudara dikasih Tuhan seringkali, dan dia sudah diberkati luar biasa saudaraku. Dia diberkati luar biasa, tapi dia pun tidak ada keinginan untuk membayar. Saudara, ini tidak boleh ada di antara kita. Jadi kita kalau kita memang berhutang, kita bertanggung jawab, itu tanggung jawab kita harus kita bayar. Ya, supaya apa berkat kita tidak bocor, supaya Tuhan itu memberkati kita. Mempercayakan dikatakan harta yang sesungguhnya. Karena kita setia pada harta orang lain, maka harta yang sesungguhnya Tuhan akan limpahkan berkati kita semuanya. Lalu hal yang kedua, tadi setia kita mengatur keuangan. Yang kedua, ada yang namanya hukum itu tabur tuai. Iya, hukum tabur tuai ini tidak pandang bulu Bapak Ibu Saudara. Iya, dunia tahu, orang dunia tahu. Dan orang dunia tahu orang nabur itu mesti menuai. Dan mereka juga ngalami sama. Jadi hukum tabur tuai ini tidak pandang bulu. Iya, jadi kita harus tahu tentang hukum ini. Jangan sampai kita tidak mengerti. Anak-anak kerajaan tidak ngerti hukum tentang tabur tuai. Sehingga kalau orang dunia tahu tabur tuai dia juga diberkati. Saudaraku kita anak-anak kerajaan kita tidak tahu hukum tabur tuai sehingga kita tidak diberkati. Nah ini kita akan rugi. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 11. Firman Tuhan berkata begini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10 perhatikan saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi dikatakan di sini ada hukum tabur tuai, dikatakan menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Semua tahu, dunia juga tahu, saudaraku. Kita hukum kerajaan sama. Saudaraku, ada yang namanya hukum tabur tuai. Bukan cuma karena kita percaya Yesus, 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 kita panggil Yesus terus kita diberkati tanpa pernah menabur. Kita tidak akan pernah menuai, saudaraku. Mungkin kita diselamatkan tapi kita tidak diberkati, saudaraku. Kita mau hidup kita diberkati, jangan kita ngiri sama orang dunia. Tuhan, orang dunia aja diberkati kok saya anakmu, Tuhan tidak diberkati. Nah, kapan saudara menabur? Iya,
kalau kita mau menuai kita mesti menaburnya. Dikatakan di sini ada 2 hal Tuhan memberkati. Yang namanya tadi benih dan yang namanya roti. Iya, Tuhan memberkati kita dengan benih dan dengan roti. Nah, benih itu untuk ditabur, benih jangan dimakan. Kalau roti itu dimakan. Iya, kalau kita dikasih benih dan dikasih roti dimakan semua, maka apa yang terjadi dengan hari depan? Saudaraku, maka hari depan kita tidak akan menuai. Karena apa saudara dikatakan? Benih itu harus ditabur yang namanya benih. Dan dikatakan Tuhan akan melipat gandakannya. Ibarat kita, ya, saya dikasih mangga sama Pak Agus Buyana. Mangganya besar sekali, ya. Saya timbang 1 kilo 6 on. Iya, 1 kilo 6 on beratnya, mangganya besar sekali. Iya, itu dimakan satu rumah kenyang. Nah, waktu mangga ini saya makan, ya, lalu bijinya ini kalau saya tanam, saya tabur, jadikan benih, maka di hari yang akan mendatang, apa yang terjadi? Saya tidak lagi makan 1 buah mangga, tapi saya akan makan mangga 1 pohon. Hasilnya 1 pohon. Saudara mengerti maksudnya? Ya, jadi jangan sampai benih itu juga dimakan. Kalau benih dimakan, kita tidak akan menuai. Mari kita sama-sama belajar. Dikatakan Tuhan memberikan benih bagi penabur. Apakah kalau hari ini saya nabur? Oh ya, hari ini saya dengar firman Tuhan, saya nabur. Apakah saya bisa dinamakan, dikategorikan saya seorang penabur? Bisa Bapak Ibu? Belum tentu. Seorang yang nabur belum tentu penabur. Tapi seorang penabur dia akan selalu nabur. Dia nggak pandang musim. Ya, was ini musimnya saya lagi pengen nabur, orang-orang kok nabur, saya pengen nabur. Oh, rasanya hari ini musimnya saya lagi males nabur, ya saya nggak usah nabur lah, biar orang lain aja yang nabur. Nah, seorang penabur dia nggak pandang waktu, dia akan selalu menabur. Seorang petani dia akan selalu bekerja dan menabur benih. Dan kenapa kita harus menabur? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu kan sudah kaya toh. Orang kaya juga banyak. Biar yang nabur orang kaya, kan saya ini kan cukup-cukup aja. Dipakai-pakai juga rasanya juga masih pas-pas. Masih ada keinginan-keinginan yang belum bisa tercapai. Saudaraku, kita ini menabur itu untuk kebaikan kita. Tuhan mengajar kita menabur itu untuk kelangsungan hari depan kita. Kalau yang namanya roti itu untuk kesejahteraan kita. Hari ini, pemeliharaan Tuhan hari ini. Yang sekarang ini, itulah roti. Tapi benih itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan untuk hari depan. Kalau Tuhan kasih roti dan benih, pemeliharaan hari ini dan pemeliharaan Tuhan untuk hari depan. Jangan sampai yang untuk hari depan dimakan juga. Kita tidak taburkan itu. Sehingga kita tidak menuai untuk hari depan. Dulu Tuhan saya sudah nabur dulu. Nah terus kalau dulu kan kemarin kamu sudah nuai juga. Kamu udah makan juga. Terus bagaimana untuk hari depan? Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita ini menabur. Tidak pandang musim. Orang berkata begini, ya saya ini ekonomi bisnis lagi seret. Ini masih pandemi. Saya masih mengalami kesulitan, ya saya tidak nabur dulu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan ingin mengejar setiap kita. Iya, di masa kesulitan justru kita nabur. Seorang janda di Sarfat,
Dia cuman punya tepung sedikit segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dia berkata, ini cuman dibuat makan sedikit saja, tidak membuat kenyang untuk dia dan anaknya. Bahkan kalau setelah makan itu dia mati. Maka Allah tahu bagaimana cara memelihara janda di Sarfat ini. Dia utus Elia. Elia, kamu pergi ke janda di Sarfat, aku akan memelihara engkau di sana. Engkau akan diberi makan sama janda di sana. Orang kaya masih banyak. Tapi Allah perintahkan dia datang kepada janda di Sarfat. Dan Elia mengatakan pada janda ini, janda yang miskin, janda yang sudah habis-habisan. Apa yang dimakan ini sudah enggak cukup lagi. Elia katakan begini, kasih aku minum. Pada waktu itu air pun sulit. Air pun begitu langka. Kasih aku minum. Baru mau diambilkan kendi, kasih aku roti. Dia berkata, sungguh yang aku punya cuma sedikit, ini pun kalau aku buat, makan gak sampai kenyang dan setelah itu kami mati. Tapi Elia berkata, buatkan dulu roti bundar untukku. Roti kecil bundar untukku. Setelah itu untukmu dan untuk anakmu. Apa yang terjadi saudaraku ketika roti di tanganmu. Ketika apa yang ada di tanganmu cuma sedikit. Kalau kamu serahkan itu kepada Tuhan. Kamu taburkan itu. Apa yang terjadi? Janda ini dipelihara di masa kekeringan, di masa kesulitan, di masa kesukaran, kelaparan itu. Janda ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Ternyata tepung dan minyak tidak pernah habis. Apakah mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini? Mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Firman itu masih digenapi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita curiga dengan Tuhan. Oh, Tuhan itu kalau nyuruh kita itu untuk hanya kepentingan gereja. Hanya untuk Tuhan aja. Tuhan tuh gak butuh apa-apa sebetulnya. Tuhan memberkati gereja itu dengan cara apapun itu bisa. Tapi ini untuk kepentingan kita, Tuhan mengajar kita bagaimana supaya kita tetap menabur. Sesusah apapun kehidupan kita, tabur. Jangan berhenti menabur. Dikatakan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara dengar, ketika kita menabur, janda ini menabur dengan mencucurkan air mata. Ada banyak di antara kita hari ini mengalami kesulitan ekonomi. Ya, kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Firman Tuhan berkata, engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata dan dia tetap berjalan maju. Dikatakan engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas gandum. Saudaraku, jadi saudara dikasih Tuhan, kita jangan kita bingung. Iya, firman Tuhan jangan dibolak-balik. Iya, karena kita seringkali kita ini berpikirnya itu caranya itu dengan logika, dengan akal pikiran kita sendiri. Kalau kita mau hidup dalam finansial kerajaan Allah, kita ikuti firman Tuhan. Ya, kita ikuti firman Tuhan dan kita akan menuai hasilnya. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan hasil tanah itu kamu akan makan roti dengan lezat dan berlimpah-limpah. Dan pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Bagian kita menabur. Bagian Tuhan mengirimkan hujan di tanah yang kita taburi itu. Saudaraku, untuk benih itu tumbuh dan dikatakan dia Tuhan akan melipat gandakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan kita ini luar biasa.
Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi juga ada yang menjadi bagian Tuhan. Yang tidak pernah kita bisa lakukan itu bagian Tuhan. Di masa pandemi ini ada banyak orang memang terkena dampak, mengalami kesulitan ekonomi. Tapi tidak sedikit juga orang yang justru mengalami mukjizat ekonomi yang sangat luar biasa. Mengalami satu peningkatan pelipat gandaan yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku, ayo kita sama-sama menerima firman ini bahwa kita menabur itu adalah untuk kelangsungan masa depan kita. Tidak langsung hari ini kau nabur, kau juga akan menuai. Tetapi untuk masa yang akan datang pasti akan menuai. Dan kita belajar tentang peristiwa Yusuf. Ya, Yusuf ketika dia ada di Mesir, dikatakan ada musim kelimpahan 7 tahun, musim kelaparan 7 tahun. Yusuf sudah menyimpan itu gandum di lumbungnya, di lumbung-lumbung di Mesir. Penuhi dengan gandum-gandum itu. Lalu apa yang terjadi masa kelaparan? Seluruh bangsa mengalami kelaparan itu. Dan orang-orang Mesir pun sampai pada akhirnya juga sama mengalami. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mereka datang pada Yusuf yang diminta apa? Makanan, roti, beri kami makanan, beri kami roti Yusuf. Mereka tukar dengan hartanya, dengan uangnya habis, tukar dengan ternaknya, sampai ternaknya habis. Saudara, yang diminta apa? Roti, makanan, beri kami makanan, beri kami roti. Sampai akhirnya semuanya habis, baru mereka sadar, oh iya, kenapa kami hanya minta roti, dimakan ya habis. Lalu akhirnya mereka memberi diri mereka, udah aku akan jadi hambamu aja Yusuf. Sekarang beri kami benih. Lalu saudaraku, sejak saat itu mereka hidupnya terpelihara. Karena apa? Mereka mintanya benih dan mereka kerja, mereka mulai nabur benih itu. Mari kita sama-sama ya, biarlah di masa-masa yang sulit ya, yang justru kita pentingkan adalah benih itu. Saudaraku, kita roti, kita makan dengan yang cukup saja. Jangan kita mau apa yang aneh-aneh, tapi harus disisakan apa yang menjadi benih itu harus kita tetap taburkan. Yang pertama tadi setia mengatur keuangan, yang kedua hukum tabur tuai, dan yang ketiga kita belajar menabur untuk kerajaan Allah. Ya, menabur untuk kerajaan Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Tuhan mau hidup kita diberkati itu untuk menjadi berkat. Tuhan mau kehidupan kita diberkati ini. Bukan supaya kita nyaman karena kita punya banyak uang. Iya, kita bisa rasakan seperti orang kaya yang bodoh itu. Wah, dia simpan sampai lumbungnya penuh. Lalu dia berkata pada jiwanya, "Hai jiwaku, sekarang tenanglah. Aman sudah. Kamu tinggal makan tidur. Enggak usah susah-susah." Tapi Tuhan bilang begini, "Hai orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga nyawamu dicabut. Untuk apakah harta yang kamu simpan semuanya ini?" Saudaraku dikasih Tuhan. Salomo pernah mengatakan begini, sia-sia. Wah, semuanya ternyata sia-sia. Orang bekerja dari pagi sampai malam sampai petang, ya akhirnya menjadi kaya raya, akhirnya juga sia-sia. Dia berkata juga, punya istri sampai 1000 pun, oh ya sia-sia. Saudaraku, ada semuanya yang sia-sia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita juga menyesal karena kita telah melakukan apa yang namanya sia-sia. Apakah sia-sia itu? Ibarat begini, kalau kita manjat ada sebuah tembok yang tinggi, ya, atau itu tebing yang sangat tinggi sekali.
Kita panjat dengan begitu rupa, dengan bersusah payah, dengan berjuang, dengan segenap kekuatan kita. Kita berjuang panjat tembok yang tinggi itu. Saya harus mencapai puncak sana. Saya harus sampai di atas sana. Tapi ternyata ketika kita sudah panjat tembok itu, sampai di atas sana, kita nyesal. Oh, ternyata ini tembok yang salah. Ini tembok yang salah. Saya sudah panjat begitu rupa, ternyata saya sedang memanjat tembok yang salah. Sedangkan untuk turun saja sudah tidak punya daya. Untuk turun saja tidak punya kekuatan. Apalagi memanjat lagi tembok yang benar. Ini yang namanya sia-sia. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Kita hanya mengejar uang. Kita berpikir, wah gereja itu cuman narik uang. Ada orang luar berkata begitu. Wah itu gereja Betani itu. Narik uang jemaat suruh perpuluhan, suruh ini. Ya, itu untuk keuntungan itu yang enak pendetanya. Maaf Bapak Ibu Saudara, jangan pernah curiga. Saudara aman, perpuluhan saudara, persembahan saudara semua hanya untuk pekerjaan Tuhan. Maaf pendetamu, saudara tidak menginginkan uang itu. Itu untuk pekerjaan Tuhan murni. Saudaraku, saya berani mengatakan ini di atas mimbar ini. Jadi kalau saya mengatakan ini, bukan untuk keuntungan saya atau bukan untuk keuntungan gereja, tapi ini demi kepentingan Bapak Ibu Saudara semua. Amin? Saudara percaya itu? Nah, Bapak Ibu, kita akan menabur untuk kerajaan Allah. Seperti dikatakan Bapak leluhur kita, Bapak iman kita, yaitu Abraham. Diberkati, tujuannya apa? Supaya menjadi berkat. Ya. Tapi tanpa sadar Bapak Ibu Saudaraku, kita ini telah melakukan sesuatu yang salah. Dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Dikatakan demikian, bolehkah manusia menipu Allah? Boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh enggak? Saudara mungkin jawab dalam hati, tidak boleh Bu Esther. Ya betul. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, Tuhan sampai berkata begini, karena manusia itu curiga. Manusia tidak mau taat dalam keuangan. Hidup bisa dikasih, tenaga dikasih mungkin ya. Waktu bisa kasih, tapi uang, hitung-hitungan. Karena apa? Uang telah menduduki sebagai tuan di hidup kita. Tanpa kita sadari, dikatakan, manusia itu telah menipu Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah, tapi kamu telah menipu aku, kata Tuhan. Kata menipu ini disebut juga merampok. Saudaraku, arti terjemahannya merampok. Karena itu milik Tuhan. Kita rampok katanya, saudaraku. Dikatakan di sini, ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat dan menghadik belalang pelahap dalam hidupmu. Ada orang berkata begini, ya perpuluhan itu terlalu banyak. Karena usahaku ini kan
Bisnisnya perputaran uang besar. Jadi kalau perpuluhan terlalu banyak, kalau saya kasih sekian juta, ya ini kan sudah banyak ini. Saudaraku, Tuhan itu gak minta-minta kok sama kita. Tuhan hanya ingin kejujuran kita, ketaatan kita itu yang menyelamatkan kita. Kita mungkin curiga sama Tuhan. Jangan pernah curiga. Tuhan mau kita ini percaya. Tuhan tidak pernah bermaksud buruk kepada kita. Tuhan kita selalu punya maksud yang baik, tujuan-tujuan yang baik. Buat siapa? Buat kita anak-anaknya. Kalau enggak gitu buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita? Dia berkata, aku Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dari mana kamu kaya? Jangan kita jadi sombong. Oh, karena saya rajin kerja. Saudaraku, kalau kita rajin kerja pun seperti orang kaya yang bodoh. Untuk apakah itu? Bukankah itu yang namanya tadi sia-sia? Orang yang kaya yang bodoh ini dia akan mengatakan, oh ternyata semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Dulu aku kerja begitu rupa, saya tabung untuk hari depan. Ternyata baru mau menikmati, sudah harus mati. Tinggalkan semuanya. Itulah yang namanya sia-sia. Dia akan memulai yang benar. Oh ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Saya dulu belum nabur, saya enggak taat perpuluhan. Saya enggak mau setia sama Tuhan mengatur keuangan. Kasih saya kesempatan. Enggak bisa, enggak ada waktu lagi. Nah itu loh yang namanya sia-sia Bapak Ibu. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kita menyadari 100% harta kita itu miliknya Tuhan. Cuma dipercayakan sama kita. Saudaraku, lalu yang 10% kenapa harus kita kembalikan ke rumah Tuhan untuk taat sama Tuhan? Itu menjadi meterai, itu menjadi pagar perlindungan. Supaya berkat jangan berubah menjadi kutuk. Seperti firman Tuhan ini berkata, kamu telah menipu aku dan kamu telah kena kutuk. Saudaraku, mungkin saudara masih rasakan uang yang saudara tabung harta itu nyaman-nyaman aja. Tapi saudara tidak tahu kelangsungan hari depan berubah apakah itu. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita mau bersama-sama. Kita mentaati, kita ini mau menikmati finansial kerajaan Allah. Kita hanya bisa menjadikan Tuhan sebagai Raja, sebagai Allah di hidup kita menjadi Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mau mentaati akan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, kalau kita taat, ya kita tidak korupsi, tidak rampok uang Tuhan. Pekerjaan Tuhan, misi itu tidak akan pernah yang namanya kekurangan dana di gereja manapun. Tidak akan pernah kekurangan dana. Kita melihat saudara sepupu kita untuk misi penghijauan. Mereka begitu kuat. Mereka bisa melakukan banyak hal karena mereka tahu hukum tabur tuai. Atau mereka berpikir, itu amal untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi kita yang sudah diselamatkan, jangan kita meremehkan. Kita keselamatan bukan karena amal, bukan donasi. Tapi Yesus yang telah mati bagi kita. Dia mati bagi kita, nebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dia yang kaya dikatakan nebus kemiskinan kita. Dia rela jadi miskin supaya kita kaya. Tujuannya apa? Supaya hidup saudara dan saya diberkati. Dan berkat yang kita terima untuk apakah itu? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan kerajaan Allah. Untuk memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayatnya sekali ini dikatakan 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya.
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita akan menikmati perjamuan kudus ini. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, klaim janji ini. Tuhan, Kau memberkati aku. Di tempat ini tidak akan ada lagi orang miskin. Tidak akan ada lagi orang yang minta-minta. Belas kasihan orang. Bayangkan kalau janda di Sarfat ini, dia pergi dan dia minta-minta, saudaraku, tolong minta belas kasihan, kami udah gak bisa makan lagi. Dia akan dihina orang. Saudaraku, Tuhan gak mau anaknya dihina-hina orang. Tuhan mau anaknya taat, ngerti tentang firman Tuhan, taat sama Tuhan. Sehingga hidup kita, bahkan keturunan kita pun akan diberkati, memiliki warisan yang saudara dan saya tinggalkan nanti. Itu pun menjadi berkat buat mereka. Mari kita sama-sama baca ayat kita yang terakhir. Saya undang para pemain musik, song leader. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, ini saya bacakan ayat ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita baca sekali lagi ayat ini. Kita mau persiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus. Saya rindu saudara kembali, Tuhan ampuni saya kalau saya ini tidak taat sama Tuhan. Ampuni Tuhan hidup saya mau berubah, berjanji. Mulai hari ini kita mau berjanji. Saya nggak mau lakukan yang sia-sia, saya nggak mau hidup sia-sia. Hidup yang ada sekarang ini, kalau saya masih nafas, ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya dikatakan Yesus yang mati, dikatakan nanggung sakit kita dikasih sehat oleh bilut-bilutnya kita yang seharusnya sakit kita disembuhkan. Kita berkata, saya sehat, saya juga memuliakan Tuhan. Tuhan, dulunya saya miskin Tuhan. Kalau sekarang saya diberkati, karena Engkau yang kaya rela jadi miskin, biarlah harta saya pun memuliakan Tuhan. Amin. Kalau fokus kita ini Tuhan, hidup kita aman, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan menjadi yang namanya sia-sia. Amin. Sekali lagi kita baca Amsal 3 ayat 9 dan 10 ini. Bersama-sama 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seorang yang kikir akan berpikir menabur adalah pemborosan. Tapi seorang bijak dia akan berkata menabur adalah investasi untuk hari depan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memerdekakan setiap kami. Supaya kami tidak menerima kebohongan iblis. Atau kami mengandalkan logika manusia. Kami berdoa, setiap kami dibukakan. Firman-Mu memberikan kami pengertian. Dan firman-Mu bekerja mengubah kami. Kami berjanji ya Tuhan, setiap saudara berdoa masing-masing pribadi lepas pribadi. Saya berjanji ya Tuhan, taat kepada firman-Mu. Semua roh curiga, semua kekhawatiran, semuanya pergi. Semua tipu daya iblis, tipu daya dunia, pergi dan tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, kami mau Tuhan dibebaskan. Kami mau dimerdekakan. Firman Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu yang dilakukan akan memerdekakan finansial kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada orang miskin lagi di tempat ini. Kami semua diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kami mewarisi nenek moyang kami, bapak iman kami, yaitu Abraham. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan seperti yang Kau perintahkan. Mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, penebusan-Mu yang sempurna. Dosa kami diampuni, sakit kami telah ditebus Tuhan. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Demikian juga kemiskinan kami, kebangkrutan kami, kegagalan kami sudah Engkau tanggung. Supaya kami menjadi kaya, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Kita siapkan roti kita. Supaya kita hidup ini ditebus, kita jadi miliknya, umatnya, kepunyaannya. Kita menjadi anak-anak kerajaan, punya rumah tangga yang baik, punya keturunan yang baik. Kita mengalami kesejahteraan, kita punya suasana surga di hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau naik ke salib sana. Darah-Mu Kau curahkan, nyawa-Mu Kau serahkan bagi kami. Semuanya Kau tebus dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, hormati pengorbanan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu ya Tuhan. Menguduskan kami, mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mau manunggal dengan tubuh dan darah Kristus. Kami menyatu dengan Engkau. Biarlah apa yang menjadi keinginan-Mu itu menjadi keinginan kami. Kami pun taat seperti Engkau taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sakaya Oramana Sekapaya Rapa Sekapaya Rapa Sakapaya Rapa Sakapaya Rapa Sekapaya Rapa Sanda Rapa Sekapaya Rapa Sakaya Rapa Sanda. Semua kutuk dihancurkan dalam nama Yesus. Semua dusta iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Dia Rapa Sekapatakaya. Setiap kami anak-anakmu dibebaskan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah-Mu mengalir Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk darah-Mu dan hidup-Mu sendiri Kau serahkan bagi kami. Terima kasih, penebusan-Mu sempurna bagi kami. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami puas Tuhan. Kami menjadi milik punya-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami dibebaskan dari kutuk. Kami diberkati dengan berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Februari ini. Bagi jemaat yang akan mengikuti pelayanan penyerahan anak, bisa menghubungi admin gereja. Impact Women akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 5 sore. Ibadah PWKI akan dilaksanakan hari Senin 7 Februari 2022 pukul 4 sore bertempat di Gereja Advent Jalan Dr. Sutomo nomor 6 Blora. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan mengadakan ibadah spesial dalam rangka Hari Kasih Sayang pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 10 pagi dengan acara tukar kado dengan minimal budget Rp10.000 dan dibungkus dengan kertas koran. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat yang sore digabung dengan ibadah spesial ini. Ibadah FOG akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dukung dan doakan tim misi yang akan melaksanakan pelayanan misi ke Kupang tanggal 7 hingga 12 Februari 2022. Sekolah musik Betani dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Terbuka untuk anak sekolah minggu dan remaja. Untuk informasi bisa menghubungi Bapak Eko atau Bapak John di sekretariat. Kelas multimedia untuk anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang. Untuk informasi bisa menghubungi Saudari Ayu di sekretariat. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi. Doa malam-malam setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, ya beberapa hamba Tuhan sudah berangkat dulu di sana karena kita akan nyusul nanti malam. Saya, Pak Edi, Bu Hermin, Pak Ade akan berangkat ke Kupang ya untuk pelayanan di sana. Kita rindu bahwa hamba-hamba Tuhan juga jemaat di sana mereka kembali memiliki semangat kembali ya, dikobarkan kembali semangatnya, apinya jangan sampai padam. Rumah di base camp di Kupang ini kemarin kena badai Seroja, belum sempat direnovasi, belum sempat diperbaiki. Dan Pak Matius, Pak Agus, Pak Tony dengan 3 tukang sudah berangkat terlebih dahulu untuk membenahi rumah yang di sana. Cuaca seringkali hujan-hujan mendadak, kita dukung dalam doa, juga dukung supaya mereka semua dalam perlindungan Tuhan, juga perjalanan kami. Biarlah kita semua pergi nanti pulang semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Dan kita juga boleh menjadi berkat di sana. Dukung kami dalam doa Bapak Ibu Saudara. Lalu doa ya. Doa ini kita sudah buka kembali, ada doa pagi. Hari Selasa seperti biasa jam 5 di tempat ini. Ada doa misi, ada doa malam lawatan. Jam 6 sore, hari Jumat jam 6 sore, biasa jam 7 ya, jam 6. Ini bukan hanya untuk pekerja, tapi untuk kita semua yang rindu melayani Tuhan lewat doa. Iya, ayo saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama mengikuti acara doa di tempat ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita boleh lambaikan tangan kita, angkat tangan, katakan besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, ya Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari, semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita boleh imani, katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan sudah limpahkan, semua yang terbaik Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Engkau malole, Engkau terlalu baik Tuhan. Dalam segala hal Engkau sangat baik. Terima kasih, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa terlebih dahulu untuk tim misi yang berangkat ke Kupang dan yang sudah ada di Kupang. Tuhan, kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus bekerja lewat hamba-hamba-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu yang ada di sana Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu bersama kami, darah Yesus membungkus kami semuanya. Sehingga kami semua, baik yang sudah ada di Kupang dan juga yang akan berangkat nanti malam, kami semua disehatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau mengirim pasukan malaikat Allah menjaga, menolong, melayani, melindungi kami. Sehingga perjalanan kami pergi dan pulang semuanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di sana. Berkati Tuhan
Baik Pak Matius, Pak Agus, Pak Tony dan tukang-tukang yang bekerja. Biarlah Tuhan jaga lindungi mereka, tolong mereka. Biarlah mereka bekerja dalam pimpinan penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan. Malaikat-malaikat membantu sehingga pekerjaannya menjadi mudah, menjadi cepat selesai oleh karena bantuan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua jerih payah anak-anak-Mu tidak pernah sia-sia. Juga anak-anak-Mu yang menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Ini ketaatan kami, baik itu perpuluhan maupun taburan-taburan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu apa yang ada pada kami semua milik Tuhan. Kami dipercaya Tuhan. Sebab itu kami mau taat, kami mau setia, kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang membuka tingkap langit, Engkau yang mencurahkan berkat, menghardik setiap belalang pelahap. Dan kami semua boleh hidup sebagai berkat dan kami boleh memuliakan Tuhan lewat harta kami. Terima kasih, pulang angkat tangan kita semua. Pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Pulang dengan kemenangan yang besar dan anugerah Allah semakin berlimpah-limpah. Tuhan yang menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Pulanglah dengan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai, sukacita, kasih Allah, kesembuhan, pemulihan. Oh Tuhan, suasana surga ada di hidup kami, ada di keluarga kami masing-masing, bahkan ada di pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, semua diberkati berkata amin, amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat hari Minggu. Generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api lawatan atas negeri ini. Kita mengangkatkan kerajaannya, Yesus sang Raja atas Indonesia. Kita generasi pembawa api